Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdita Ajeng Kartikasari dari kelas P3F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Pengantar Basis Data dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Baik, saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Tujuan adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dan bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Di sini ada juga tingkatkannya. Yang pertama yaitu tingkatkan eksternal, merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Yang kedua, tingkat konseptual, merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Yang terakhir, tingkat internal, merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Di sini juga ada dua jenis data independence, yaitu yang pertama, physical data independence, bahwa internal schema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual schema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual schema terhadap perubahan internal schema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual schema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal schema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal schema terhadap perubahan konseptual schema. Selanjutnya di sini ada bahasa dalam DBMS. DBMS itu kepanjangannya Database Management System, adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama yaitu data subledger. Data subledger adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data subledger. Yang pertama, data definition ledger DDL, yaitu bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termaksud rekod elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang berikutnya data manipulasi ledger DML, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjabarkan memprosesan dari data basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Di sini ada dua jenisnya DML. Yang pertama yaitu predikal DML, digunakan untuk mendefinisikan data yang diperoleh dan perintah yang akan disaksikan. Yang kedua, non-predikal, yaitu digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mengambilnya. Selanjutnya ada model data. Pengertiannya yaitu model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Yang pertama, model data basis objek. Beberapa jenis
model data berbasis objek yang umumnya adalah pertama entity relationship, yang kedua semantic, yang ketiga postural, yang keempat object oriented, yang kedua model data berbasis record. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu pertama model data relasional, yang kedua model data hierarki, yang ketiga model data jaringan. Selanjutnya di sini juga ada fungsinya. Fungsi dari DBMS yaitu layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah: yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol konkurensi. Yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani otorisasi. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. Yang kesembilan, melayani data independence. Yang terakhir, melayani utility. Sini juga ada komponen DBM. Yang pertama, query processor. Yang kedua, database manager. Yang ketiga, file manager. Yang keempat, DML processor. Yang kelima, DDL compare. Yang terakhir, dictionary manager. Di sini juga ada tampilannya komponen software utama database manager. Yang pertama, horizontal control. Yang kedua, command processor. Yang ketiga, integrity checker. Yang keempat, quick query optimizer. Yang kelima, transaction manager. Yang keenam, scheduler. Yang ketujuh, recovery manager. Dan yang terakhir, buffer manager. Di sini ada juga arsitektur DBMS multi-unsur, terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama teleprocessing, yang kedua file server, yang ketiga client server, yang keempat data dictionary. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.